Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke ekonomi dengan pusingnya akuntansi. Sebetulnya nggak pusing sih kalau kalian sudah paham betul bagaimana mekanisme debit kreditnya. Oke? Nah, minggu lalu kita telah membahas jurnal umum. Dari penilaian yang kemarin Ibu sudah nilai, kalian latihan tuh sudah banyak yang paham karena sudah banyak yang mendapatkan nilai 100. Nah, setelah jurnal umum, tahap selanjutnya adalah kita memposting jurnal umum ke buku besar. Nah, buku besar itu buku yang berisikan kumpulan akun yang bersumber dari jurnal. Jika diperhatikan akun-akun yang terdapat di jurnal umum masih tercecer dan belum tergabung dalam satu format tertentu, buku besar bertujuan menghimpun akun-akun sejenis dalam suatu format baru yang sebelumnya ada di jurnal. Jadi kan kalau di jurnal itu kayak debit pada kredit nih, misalkan kita pendapatan, artinya kas pada pendapatan. Nah, itu tercampur akun-akunnya. Nah, dalam buku besar ini kita apa ini ya namanya? Kita pisah-pisahin semuanya. Nah, perlu diperhatikan dalam menyusun buku besar, pastikan diurutkan berdasarkan nomor akun dari yang paling kecil hingga paling besar. Ini formatnya ya. Nah, ini contohnya. Oke, kita masuk ke Excel. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa nih diurutkan berdasarkan nomor akun. Nah, yang waktu itu kan Ibu udah kasih nih nomor akun. Nah, ini dari yang terkecil artinya kas itu paling pertama. Apapun yang mempengaruhi kas, maka itu yang pertama. Kas, terus, dan lain-lain. Kita yang pertama itu menginput harta, lalu utang, lalu modal, pendapatan, dan yang terakhir beban. Nah, seperti itu ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sebetulnya untuk penomoran akun ini sebetulnya bebas sih. Yang penting yang pertama itu harta. Misalkan harta nih. Nah, bagian piutang 12, bagian perlengkapan 13. Nah, itu bebas sih menurut pokoknya sebetulnya terserah, cuman ini Ibu atur aja biar bagus. Biar sama semuanya. Oke, kita masuk ke jurnal umum dan buku besar. Nah, Ibu ini udah bikin formatnya nih ya. Oke, salon cantik you. Nah, salon cantik you itu kan latihan kalian nomor 1 nih. Yang kedua itu ada Adam. Kalau nggak salah Adam salon atau apa ya, Ibu lupa gitu. Kemarin kita sudah latihan nih jawaban jurnal umum. Nah, ini hasil akhir dari Salon Cantik Q, jurnal umumnya adalah 257.500.000. Sekarang tugasnya adalah untuk memposting ke buku besar. Nah, buku besar. Tadi sudah dibilang bahwa pembuatan buku besar adalah motor. Nah, yang pertama itu adalah kas 1.1.1. Oke. Kas, nama akun. Kas. Nomornya 111. Oke. Nah, untuk tanggal kita masukkan tahunnya dulu, tahun 2020, lalu di bawah tahun ada Januari. Januari. Nah, ini tanggal terjadinya transaksi. Oke, kita masuk. Apa aja sih yang mempengaruhi kas? Kas. Nah, ini yang pertama ada kas, tanggal 1. Tanggal 1 dia ada penyetoran kas nih, artinya dia mempengaruhi modal. Kas, tanggal 1, keterangannya berarti setoran modal. Nah, setoran modal, kasnya kita lihat nih ada di mana. Oh, ada di debit 75 juta. 75 juta.
Nah, untuk saldo ini adalah saldo normalnya. Saldo normal dari kas, kita lihat, kas itu termasuk saldo normal harta. Nah, saldo normal kasnya adanya di debit, berarti kita taruhnya di debit. Berarti berapa? 75 juta. Oke, saldo pertama yaitu 75 juta. Nah, ada lagi nggak sih yang mempengaruhi kas? Oh, ini nih kas keluar. Kenapa nih dia? Oh, beli perlengkapan dan beli peralatan. Ini kita yang udah kita merah-merahin ya. Biar ada tandanya. Oh, kas ini kita udah masukin ya. Nih, kas. Berarti dia beli perlengkapan dan peralatan. Tanggal berapa tadi? Tanggal 2. Tanggal 2 beli perlengkapan dan peralatan. Nah, gitu. Nah, posisinya kas itu ada di mana? Oh, kasnya ada di kredit nih. Ada di kredit berapa? 11 juta. 11 juta. Oke, kita masukin ini 11 juta. Nah, jika ada di posisi kredit, artinya kas kita berkurang dong. Nah, tetap dia adanya di debit karena saldo normal kas itu adanya di debit. Oke, perlu diingat di mekanisme debit kreditnya ini harus kalian benar-benar catat ya. Ini soalnya ibu udah buatin. Nah, mana kita lanjut? Artinya di saldo ini kita mengurangi karena beli perlengkapan dan peralatan. Kita catat artinya sum, kita pencet saldo akhir yang ini dikurang dengan kas yang keluar, yang baru saja keluar. Oke. Nah, kita dapat 64 juta. Lalu kita lanjut, ada apa lagi sih? Oh, nih ada lagi nih kas. Kenapa kasnya? Oh, dia adanya pendapatan. Oke, kita masukin kas. Berarti adanya pendapatan. Pendapatan tanggal 3. Adanya pendapatan usaha. Nah, masuknya kemana kasnya tadi? Masuknya ke debit. Ke debit. Berapa tadi ibu ngeliat? Oh, 5 juta. Oke, 5 juta. Nah, setelah ada di debit, artinya saldonya diapain? Ditambah. Sum sama dengan sum maksudnya. Saldo akhir ditambah dengan saldo atau kas yang masuk. Nah, seperti itu. Jadi perlu dipahami bahwa kalau misalkan dia ada di posisinya kredit dikurang nih. Gitu. Lalu ada lagi nggak sih yang mempengaruhi kas? Oh, ini nih adanya prive atau prive bahasa kalian lah ya pokoknya. Nah, kas 1 juta. Nah, kasnya ada di mana nih? Di kredit 1 juta. Tanggal 4. Tanggal 4. Tanggal 4 prive. Adanya di kredit yaitu 1 juta. Nah, kalau posisinya di kredit apa? Ibu disuruh bilang dikurang. Ya, benar. Dikurang. Nah, saldo akhir dikurang dengan saldo yang telah dikeluarkan. Nah, dapat 68 juta. Lalu ada apa lagi sih yang mempengaruhi kas? Oh, ini nih ada pendapatan. Nah, kasnya ada di debit yaitu 4 juta dan tanggal 7. Tanggal 7. Lalu adanya pendapatan, adanya di debit. Berapa tadi? Lupa deh. 4 juta. 4 juta. Nah, gitu ya. Paham ya sampai di sini? Saldonya sama dengan sum, saldo akhir, ditambah apa dikurang nih? Karena posisinya di debit, berarti ditambah.
ditambah dengan saldo yang telah masuk 72 juta. Lalu ada apa lagi ya yang mempengaruhi kas? Ini kita udah masukin ya. Kas, ada lagi kas. Oh, ini nih ada di tanggal 10 ternyata dia bayar gaji. Bayar gajinya 2 juta. Adanya di kredit. Tanggal 10 bayar gaji. Karena bayar gaji artinya keluar dong duitnya 2 juta. Adanya di kredit. Oke. Setelah dia bayar artinya kas kita berkurang nih. Sama dengan saldo akhir dikurangi dengan uang yang keluar. Dapatlah 70 juta. Masih ada lagi nggak sih? Oke, ini udah. Oh, ini lagi nih ada beban ATL, air, telepon, listrik 500.000. Kasnya berada di kredit. Oke. Kasnya berada di kredit tanggal 12. Bayar ATL lalu 500.000 adanya di kredit karena keluar. Nah, ini kita kurangi kan, berarti saldo akhir dikurangi dengan ini. Dapat 69.500.000. Ada apa lagi ya yang mempengaruhi kas? Nah, ini udah ya. Oh, kita bayar utang nih. Bayar utang. Nah, kasnya keluar di kredit. Nah, bayar kas tanggal 12 15 juta. Tanggal 12 bayar utang. Bayar utang berarti kasnya keluar nih, kas kita 15 juta. Nah, gitu. Lalu kita kurangi, jangan lupa saldo terakhir dikurang dengan saldo yang telah kita masukkan. Ada apa lagi ya? Kas. Oh, dia beli peralatan nih. Beli peralatan, kasnya keluar di kredit 4 juta. Nah, berarti kita di buku besarnya tanggal 14 beli peralatan. Nah, gitu-gitu aja sih kalau buku besar, tinggal diposting-posting aja dari jurnal umum ke buku besar. 4 juta adanya di kredit. 4 juta. Nah, gitu. Sama dengan Ingat kan ya kalian, berarti kurang. Nah, gitu. Oke. Ada lagi nggak ya yang mempengaruhi kas? Oh, masih ada nih. Beban gaji. Dia bayar gaji 2 juta. Kasnya keluar di kredit. Tanggal 20. Beban gaji. Oh, bayar gaji deh. Bayar gaji 2 juta. Adanya di kredit ya. Artinya kita kurangi nih dengan saldo. Nah, gitu. Cakep. Ada lagi nggak ya? Oh, ini nih ada tanggal 25. Kasnya masuk. Tapi piutang tanggal 25. Kita lihat soalnya. Tanggal 25. Oh, dia menerima pelunasan piutang. Berarti keterangannya menerima pelunasan piutang. Tanggal 25 pelunasan piutang. Nah, gitu. Pelunasan piutang berarti kasnya di mana tadi? Di debit. Nah, kan di debit. Kita merahin biar nggak ke input lagi nanti. 2 juta. 2 juta. Nah, artinya kita tambahin nih saldonya. Bertambah karena ada di debit. Oke. Lalu ada lagi nggak? Tadi ibu lihat masih ada. Nah,
adanya pendapatan usaha 3 juta, kasnya di debit. Tanggal 31 adanya pendapatan usaha 3 juta. Seperti itu. Ditambah ya berarti karena ada di debit. Nah gitu. Jadi masih ada lagi nggak? Kas. Oh udah semua lah ya. Kas kita udah masukin ke buku besar atau diposting ke buku besar. Perlu diingat bahwa ini adalah saldo normalnya. Bagaimana kalau kita lagi menginput nama akunnya adalah utang? Artinya kalau utang adanya di kredit. Nah kita akan bahas ke bawahnya nih ya. Lanjut. Setelah itu kita lihat nih. Oh, setelah kas ada piutang 112. Piutang. Oh. Piutang 112. Ada nggak piutang? Piutang. Nah, ini tuh kita harus jeli matanya. No piutang. Piutang ada di debit. Perlu diketahui nih, kita buka mekanismenya. Piutang, saldo normalnya ada di debit ya. Piutang kita merahin. Piutang ada di debit. Piutang. Oh, tanggal berapa tuh tadi? Tanggal 7 ada di debit 2 juta. Jangan lupa 2020 Januari tanggal 7 adanya piutang. Hitunglah piutang pelanggan A ya. Pelanggan si A ada di debit. Tadi ada di debit kan? Nih 2 juta. 2 juta. Saldonya, saldo normalnya, piutang ada di mana? Piutang saldo normal ada di debit. Pinter. Ada di debit 2 juta. Nah, gitu. Lalu ada apa lagi? Piutang ada lagi nggak? Piutang. Oh, masih ada nih. Kas pada piutang, artinya dia menerima pelunasan piutang dan kasnya masuk ya, begitu analisisnya. Piutangnya ada di kredit nih. Piutang ada di kredit. Berarti dia pelunasan piutang pelanggan A tanggal 7. Nah, gitu. Jadi dia udah ngelunasin yang ini, artinya adanya di kredit. Kredit 2 juta. Nah, gitu. Nah, tetap saldo normalnya ada di debit sama dengan sum saldo akhir lalu dikurangi dengan gitu. Artinya perusahaan kita udah nggak punya piutang nih, gitu ya. Paham? Paham, Bu. Lalu selanjutnya ada apa lagi? Perlengkapan. Mana tadi Excel? Perlengkapan. Nomor akunnya yaitu 113. 2020 Januari kita lihat jurnal umum perlengkapan 1 tanggal 2 di debit 1 juta. Tanggal 2 beli perlengkapan nambah perlengkapan adanya di debit 1 juta. Nah, perlengkapan saldo normalnya ada di mana? Nah, ada di debit saldo normalnya, berarti kita di saldo sini adanya di debit. Ekosum nggak usah sum lah ya, langsung aja nih 1 juta pindahin 1 juta. Nah, gitu.
Masih ada lagi nggak nih perlengkapan? Oh, udah nggak ada perlengkapan. Ini nggak apa-apa ya, lama. Yang penting kalian paham. Kalau misalkan ibu jelasinnya di Google Meet, kuotanya sayang. Mana tadi? Kita lanjut. Setelah perlengkapan, ada apa ya? Sewa dibayar di muka nggak ada di soal maksudnya. Oh, ada nih peralatan 121. 121 peralatan 2020 Januari. Nah, dia ada nggak nih beli peralatan? Oh, ada nih peralatan di debit 10 juta. Beli peralatan. Tanggal berapa tadi? 2. Beli peralatan. Ini boleh nambah, boleh beli aja deh, kayaknya enak bahasanya. Beli peralatan. Adanya di debitnya tadi 10 juta. 10 juta bukan ya? Kita lihat. Oh, benar 10 juta. 10 juta saldo normal peralatan ada di peralatan nih, di debit 10 juta. Nah, gitu. Ada lagi nggak nih peralatan? Oh, masih ada nih peralatan di debit 15 juta tanggal 5. Tanggal 5. Di debit beli peralatan lagi. Peralatan. Di debit 15 juta. Artinya sum, kalau debit apa tadi? Ditambah. Nah, gitu. Ada lagi nggak nih peralatan? Oh, masih ada nih. Peralatan 20 juta ada di debit. Tanggal 14. 14 bukan? 14. Beli peralatan lagi. Di nominal 20 juta. Nah, ini sum sama dengan ini ditambah dengan ini. Nah, hasil akhirnya adalah 45 juta untuk peralatan. Oke, lanjut. Kita lanjut ke mana sih gambar? Peralatan, akumulasinya nggak ada kendaraan. Nah, dalam kendaraan ini bisa dihitung juga atau bisa disatukan dengan gedung. Kita gedungnya 1, 2, 3 juga ya. Kita masukin gedung nih. Gedung 1, 2, 3. Gedung. Anggaplah ini kita mana? Gedung 1, 2, 3 2020 Januari. Tanggalnya berapa tadi gedung? Tanggal 1. Beli gedung adanya di debit 100 juta. Nah, gitu. Ini karena masih awal 100 juta juga. Nah, gedung cuma 1 ya. Gedung cuma ada 1. Kita lanjut ke selanjutnya, ada apa lagi? Gedung nggak ada lagi. Lalu ada utang. Utang ya. Utang usaha 211. 211. Utang usaha 211. Oke. 2020 Januari. Tanggalnya apa saja ya? Utang. Oh, ini nih ada. Beli peralatan dia utang 15 juta. Adanya di kredit utangnya. Beli peralatan secara kredit pada tanggal 5. Beli perlengkapan secara kredit
adanya di kredit ya, tadi 15 juta. Nah, saldo normal utang usaha, kita lihat. Saldo normal, no, adanya di kredit. Kita taruh mana tadi? Kita taruh di kredit, 15 juta. Nah, gitu. Lalu ada apalagi utang usaha? Nih, ada lagi nih. Oke. Tanggal 12 kita lihat. Ini dia benar nggak utang usaha? Tanggal 12. Melunasi utang atas pembelian peralatan seminggu yang lalu. Berarti bagaimana? Kalau misalkan utangnya berkurang, adanya di utang, berkurang adanya di debit. Dia naruhnya di debit berarti nanti nih. Utang tuh adanya di debit ya, 15 juta. Melunasi tanggal 12. Melunasi utang tanggal 5, yaitu di debit 15 juta. Nah, seperti itu. Di kredit sama dengan sum. Nah, saldo ini berarti diapain nih? Dikurang, karena kita lihat dulu tadi mekanisme debit kreditnya. Kalian harus paham, benar-benar paham di mekanisme debit kredit. Nah, sekarang kita sudah 0 nih utang usahanya. Masih punya utang lagi enggak nih? Utang. Oh, masih ada dia nih, beli peralatan lagi ya. Utang ada di kredit berarti dia ngutang nih, utang 16 juta. Beli apa tadi? Peralatan. Tanggal 14 beli Nah, gitu. Adanya di kredit 16 juta. Nah, sesuai dengan utang itu saldo normalnya kredit berarti dia ditambah. Sum saldo ini ditambah dengan, nah gitu. Jadi kalian harus membedakan ini ditambah apa dikurang ya gitu. Jadi sesuai dengan akun-akunnya. Oke. Lanjut, setelah itu ada apa lagi? Utang. Utang sudah semuanya, ini yang lain gak ada ya. Setelah itu ada modal. Oh, modal disetor, ada modal pemilik nih. Mana modal? Modal. Nomor akunnya 1311. 2020 Januari. Modal nih. Tanggal 1 ada di kredit 175 juta. Tanggal 1 setor modal ada di kredit 175 juta. Nah, seperti itu. Untuk saldo normalnya adanya di mana? Modal di kredit. Nah, di kredit 175 juta. Oke. Selanjutnya selain modal ada apa lagi? Oh, prive nih 321. 321. Prive atau pengambilan uang. 2020 Januari. Prive ada nggak ya? Prive. Oh, ada nih, prive. Di debit 1 juta. Di debit 1 juta tanggal 4 bukan, tanggal 4 prive yang punya perusahaan siapa sih ini, ibu lupa. Oh, si Hana, prive Hana berarti. Prive Hana
Di debit apa di kredit, Priv? Kita lihat. Nih, dia nambah, berarti di debit. Priv. Nih, Privnya ada di debit 1 juta. 1 juta. Nah, saldo normalnya Priv ada di debit 1 juta. Ada lagi nggak Privnya? Oh, udah nggak ada nih. Sebentar lagi kita selesai ya, sabar. Priv. Lalu ada apa lagi? Habis Priv. Oh, pendapatan. Pendapatan usaha. Pendapatan tadi berapa tuh angkanya? 411. 411. Pendapatan jasa atau usaha 2020 Januari. Nah, tanggal berapa nih Privnya? Priv. Pendapatan. Pertama ada tanggal 3. Pendapatan ada di kredit. Pendapatan ada di kredit. Mana sih? Jadi ribet sendiri, Ibu. Tanggal 3. Pendapatan jasa dari, hitunglah pelanggan A ya. A. Pendapatan jasa dari pelanggan A. Pendapatan saldo normalnya ada di kredit. Ya, ada di kredit. Kredit berapa tadi? 5 juta. 5 juta. Nah, ada di kredit ya, dia saldo normalnya. Oke. Lalu ada apa lagi? Pendapatan. Masih ada nih pendapatan usaha 6 juta. Oke. Tanggal 7. Tulis aja pendapatan lah ya. Pendapatan 6 juta. Nah, ini ditambah, jangan berarti kalau kredit itu harus dikurang. Kita lihat dulu saldo normalnya dia adanya di mana gitu ya. Nah, gitu. Masih ada lagi nggak nih pendapatan? Oh, masih ada, berarti kurang kolomnya. Pendapatan 3 juta di kredit. Tanggal 31 apa 30 tadi? Tanggal 30. Pendapatan di kredit 3 juta. Nah, sama dengan SAM ditambah ya. Nah, seperti itu. Oke. Lanjut. Setelah pendapatan kita harus adanya apa? Beban. Maaf. Beban gaji 511. Kita 511 dulu ya, beban gaji. Beban gaji 511 2020 Januari. Beban gaji. Oh, ini nih, beban gaji, bayar gaji karyawan tanggal 10. Tanggal 10 bayar gaji karyawan. Beban gaji itu adanya di debit. Kita lihat beban gaji di debit 2 juta. Saldo normalnya ada di debit juga ya. Di debit 2 juta. Nah, gitu. Lalu dia bayar gaji karyawan lagi nggak? Nah, ini dia. Bayar gaji lagi 2 juta di debit. Tanggal 20. Bayar gaji karyawan 2 juta. Artinya
Kita tambahin nih saldo ini ditambah dengan saldo yang akhir ini. Oke. 4 juta beban gaji. Masih ada nggak sih yang kita belum? Oh, masih ada nih beban ATL. Tinggal satu lagi ya. Berarti kurang tabelnya. Beban ATL. Nomornya berapa beban ATL? Kita lihat. Beban ATL. Oh, nggak ada. Berarti 5, 1, beban ATL. 514. 514. Tambahin aja ya, kalau misalkan lagi nggak ada di sini berarti tambahin sendiri nggak apa-apa. Beban ATL. Ini 514 nih. 514. Ada di debit 500.000. Kita merahin. Tanggal berapa tadi, Bu? 12. Tanggal 12 bayar tagihan ATL. Ada di debit 500.000. Nah, gitu. Saldo normalnya ada di debit 500.000. Seperti itu. Kita udah selesai masukin ke buku besar semuanya ya. Nah, ini udah selesai semuanya. Untuk mengecek bener gak sih nih inputan kita? Nah, kita masuk ke neraca saldo. Sekalian ya, nomor akun kita masukin. Nih, 111 namanya kas. 111 kas. Oke, kas adanya di mana? Saldo normalnya? Saldo normal kas ada di debit. Ada di debit. Debit kita untuk memasuki ke neraca saldo dari buku besar ke neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, adanya di akhir nih kita lihat, berarti 53.500.000. Nih, kasnya 53.500.000. Nah, gitu. Lalu ada apa lagi setelah itu? 112 piutang. 112 piutang. Berapa piutang kita? Piutang kita 0. Piutang kita udah nggak ada di debit 0. Nah, gitu. Lanjut, setelah piutang 113 perlengkapan. Perlengkapan kita saldo akhirnya 1 juta. 113 perlengkapan 1 juta ada di debit. Saldo normal di debit ya. 1 juta gitu. Oke, kita lanjut. Piutang perlengkapan peralatan 121. 121 peralatan ada di debit. Nah, saldonya 45 juta, berarti kita masukin neracanya 45 juta. Paham ya? Ini tinggal nginput aja sih kalau ini. Lalu gedung 123 gedung. 123 gedung. Nah, gedung adanya di mana? Adanya di debit 100 juta. 100 juta. Nah, kurang nolnya. Udah semangat banget nih. 100 juta. Lanjut. Setelah gedung ada utang usaha. 211 utang usaha. 211 utang usaha. Utang usaha kita ada berapa? Nah, masih ada 16 juta nih utangnya. Kita masukin di utang itu adanya di kredit 16 juta. Nah, gitu. Lanjut, setelah utang usaha ada modal. 311 modal. 311 modal adanya di kredit
modal 175 juta. 175 juta. Nah, gitu. Lanjut, setelah modal ada Prive. Prive wahana 1 juta ada di debit. Kodenya berapa tadi? 321. 321 Prive ada di debit 1 juta. Nah, gitu. Setelah Prive ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa 411. 411. Pendapatan jasa. Pendapatan jasa saldo terakhirnya berapa? 14 juta di kredit. 14 juta. Nah, gitu. Paham ya sampai di sini ya. Pendapatan jasa, lalu ada beban gaji nih 511. 511. Beban gaji. Beban adanya di debit. Berapa tadi? 4 juta. 4 juta. Nah, oh ini masih kurang nih ternyata. Terus setelah 511 ada 512 beban ATL. 512 beban ATL. Beban ada di debit yaitu 500.000. 500.000. Nah, kita buktiin nih, bener nggak sih penginputan kita? Semoga bener ya. Sum. Nah, kelebihan. Oke. 205 juta. Apakah sama dengan posisi kredit? Sum. Nah, semuanya ya. Gitu biar adil. Nah, sama. Berarti hasil kita itu benar. Hasil kita benar nih, 205 juta, 205 juta. Jadi kalau misalkan kalian mau mengetahui benar nggak sih nih jawaban kita, maka tahap selanjutnya yaitu neraca saldo sebelum penyesuaian seperti ini. Oke, pembelajaran kali ini cukup lama dan semoga tidak memusingkan ya, karena akuntansi itu seru kalau kalian tuh jeli gitu loh, jeli dan paham mekanisme debit kreditnya itu mudah. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.